Baik, apakah kita langsung mulai saja apa gimana? Gimana Bapak aja Pak, saya mau ikut aja. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pemrograman berbasis dengan web ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah berbicara mengenai HTML, yang mana HTML ini adalah sebagai parent atau rumah bagi program yang lainnya ya, seperti termasuk JavaScript, kemudian termasuk juga dengan PHP. Nah, pada malam hari ini saya akan mulai menyinggung mengenai PHP ya. PHP bukan berarti pemberian harapan palsu, tapi PHP untuk bahasa pemrograman di dalam pemrograman web seperti itu. Sekilas pengertian mengenai PHP. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script yang dirancang untuk membangun aplikasi web. Jadi termasuk dalam aplikasi yang dirancang untuk membangun sebuah web, sebuah aplikasi yang bisa terkoneksi melalui jaringan internet atau intranet seperti itu. Ketika dipanggil dari web browser, jadi kita apabila memprogram dengan pemrograman PHP ini, kita bisa memanggilnya dengan menggunakan web browser. Kalau aplikasi yang lain, bahasa pemrograman yang lain, misalkan VB atau misalkan Oracle atau misalkan yang lainnya ya, kebanyakan mereka itu bahasa pemrograman itu adalah kita harus membeli aplikasinya, jadi installernya. Mesti kita install dulu installernya, kemudian baru kita bisa menggunakan aplikasi atau program itu. Nah, akan tapi kalau untuk pemrograman berbasis web, ini kita nggak perlu menginstal aplikasi yang kita buat. Jadi kita cukup memanggilnya dari web browser. Namun program berbasis web ini berjalannya di sisi server atau yang disebut dengan server side. Jadi tidak berjalan di sisi user, tapi berjalan di sisi server seperti itu. Jadi ketika dipanggil dari web browser, maka kita butuh dengan yang namanya web browser. Teman-teman mungkin sudah banyak yang paham dengan mengenai web browser ini apa saja? Chrome, Mozilla. Nah, seperti itu ya. Chrome, Mozilla, IE, Yahoo. Yahoo bukan. Yahoo itu ini juga. Yahoo itu termasuk aplikasi seperti Google. Oh. Kalau aplikasi untuk memanggil ya, untuk memanggil pemrograman berbasis web itu ya seperti Chrome, Mozilla, Edge atau Internet Explorer ya sekarang ya, atau Safari ya, Opera juga bisa, dan masih banyak, atau Netscape seperti itu, masih banyak lagi, mungkin banyak yang kita nggak kenal, tapi yang paling terkenal, yang paling viral yaitu Google Chrome atau Mozilla seperti itu. Nah, untuk program yang ditulis dengan PHP akan diparsing di dalam web server. Jadi program ini diparsing atau dibaca di dalam web server oleh interpreter dari PHP itu sendiri dan diterjemahkan dalam dokumen HTML. Jadi tetap ya, walaupun bahasanya bahasa menggunakan PHP, tapi yang namanya HTML ini tetap di dalam kerangka ya, itu sebagai pondasinya atau sebagai rumahnya seperti itu. Jadi HTML ini tetap berfungsi.
yang selanjutnya akan ditampilkan kembali ke web browser gitu. Jadi apabila kita meloading sebuah aplikasi web, itu sebenarnya yang jalan itu tadinya di server. Di server itu akan memanggil, misalkan kita sudah memiliki aplikasi web yang ada di misalkan abumuhammad.com seperti itu. Nah, di situ kalau kita panggil alamat abumuhammad.com, maka otomatis akan keluar apa yang aplikasi yang dimiliki oleh abumuhammad.com tersebut. Nah, kemudian kita di situ biasanya seperti yang pernah saya jelaskan, bahwasanya di situ adalah halaman indeks. Yang pertamanya itu biasanya halaman indeks. Nah, di situ sudah bisa ditampilkan aplikasinya apabila sudah ada halaman indeksnya seperti itu. Jadi kita hanya memanggil dari sisi browsernya itu alamat webnya itu. Karena pemrosesan PHP ini, ya, pemrosesan PHP ini dilakukan di dalam lingkungan server, tidak di dalam lingkungan user. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya PHP dikatakan sebagai bahasa sisi server atau server side. Jadi untuk loadingnya atau untuk membaca skripnya itu berada di sisi server, bukan di usernya. Kalau pemrograman yang lain seperti aplikasi-aplikasi dari VB gitu kan, yang bentuknya exe itu kan, bentuk .exe itu akan berjalan di sisi user. Jadi loadingnya itu menggunakan memori dari user. Nah, kalau sedangkan PHP atau program berbasis web ini, maka berjalannya di sisi server seperti itu. Nah, oleh sebab itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kode PHP ini tidak akan terlihat pada saat user memilih perintah view source. Jadi, kan sebenarnya bisa ya, kita misalkan, bisa contohkan ya, misalkan, sebentar, saya masuk ke Google Chrome, desktop, share screen. Misalkan kita mau ke mana ya? Yang bisa kita lihat dari ini misalnya, nah ini, pakai program kita aja. Nah, ini kita sebenarnya bisa melakukan view source. Gimana ya, di sini kok nggak ada ya? Coba ke inspeksi. Nah, di sini kan untuk view-nya biasanya kelihatan. Nah, ini halaman HTML-nya kelihatan di sini. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Nah, kalau kita lihat secara ini, kalau naikinnya gimana ya caranya? Biar bisa agak gedean. Nah, di sini cuman kelihatan HTML-nya gitu. Nah, ini ada seperti ini. View short. Maksudnya short itu adalah ininya coding-codingnya itu kalau HTML-nya masih kelihatan, tapi kalau PHP-nya itu tidak bisa ditampilkan di sini. Seperti itu. Jadi tersimpan di server saja, jadi tidak bisa dilihat oleh user. Jadi pada saat kita melakukan pengkodingan dengan PHP itu usernya tidak bisa melihat codingnya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin dari tag-tag PHP-nya itu seperti apa, tidak bisa dilihat oleh user. Jadi selain menggunakan PHP, aplikasi web yang juga dapat dibangun dengan Java, JSP, Java Server, Text atau Servlet, Perl maupun ASP. Nah, ASP ini
yang milik dari Microsoft ya. ASP juga masih berkembang terus. Kalau yang terakhir itu ASPX gitu kan. Kalau ASP yang ini murni menggunakan script. Meskipun PHP 5 dapat digunakan untuk membuat aplikasi CLI atau command line interface dan juga aplikasi desktop, namun pada umumnya orang menggunakan PHP untuk pembuatan aplikasi berbasis web. Maksudnya, jadi bahasa PHP itu bisa juga dikompil dengan menjadi exe gitu kan, dibangun menjadi exe, kemudian diinstal ke komputer yang membutuhkan. Seperti itu. Nanti akan menjadi sebuah aplikasi apa kita apa namanya kompilasinya itu kita kirimkan ke user yang membutuhkan, kemudian kita install seperti itu. XP itu apa, Pak? Ya? XP itu apa tadi? ASP. Tadi apa yang XP? Exe. Oh, exe. Exe. Biasanya kan kalau program-program itu kan ekstensinya .exe gitu loh. Ya, yang aplikasi. .exe seperti itu. Kalau untuk penginstalan kan exe ya, Pak ya? Kenapa? Untuk install biasanya kan ada aplikasi exe itu kan untuk install biasanya kan. Nah, betul. Itu instalnya biasanya aplikasi .exe itu. Nah, itu tanpa harus kita menggunakan internet. Jadi sudah diinstal sudah kita bisa install di dalam desktop atau di dalam laptop kita seperti itu. Aplikasi Chelsea seperti kayak Shopee gitu Pak ya, harus install dulu gitu ya. Yang mana tadi? Yang ya seperti ini Pak, aplikasi yang dibangun kayak pos kasir yang dibangun menggunakan VB. VB 5 atau VB sekarang VB.net ya, VB.net itu. Nah, dia diinstal dan pada saat program itu dipanggil, jadi programnya itu adanya di komputernya user, di aplikasinya user. Ya seperti Windows itu kan nggak online kan, dia Windows itu kan sudah terinstall, atau Microsoft Office deh, Excel dan sebagainya itu kan sudah terinstall di dalam komputer kita, itu namanya CLI. Oh gitu ya. Jadi udah masuk, jadi nggak perlu online ya. Kita online ke internet gitu loh, karena di situ sudah masuk, termasuk ada bahasa pemrograman Android kan banyak juga yang sudah terinstall ya, seperti aplikasi game itu kan ada yang membutuhkan online kalau seandainya kita mau game online, tapi kan kebanyakan kan sudah ada di situ, sudah ada di dalam HP-nya itu. Begitu kita install, kita ke marketplace kan, kita cari aplikasi yang kita inginkan, atau mungkin untuk editing foto dan sebagainya. Nah, itu kita bisa, itu adanya di dalam interface ke HP kita gitu. Jadi sudah terinstall di situ. Itu namanya CLI-nya. Nah, sekarang sedikit saya jelaskan cara kerja PHP. Jadi PHP itu di sini misalkan komputer klien itu ya kita yang sebagai pengguna atau usernya menggunakan web browser. Tadi web browser kan sudah tahu semua ya, seperti Mozilla dan seterusnya tadi. Nah, dari sini dia tuh bisa melihat apa yang ditampilkan oleh PHP itu hanya menggunakan ini server. Nah, di sini Apache ini sebagai rumah webnya Apache. Kalau di internet bisa pakai cPanel gitu kan, cPanel dari mana aja itunya, yang menyewakan banyak. Berarti dengan SIM RS Pak ya? Kenapa Pak? SIM RS rumah sakit. SIM RS rumah sakit, maksudnya gimana? Sistem informasi pasien rumah sakit, SIM RS nama sistem. Mereka kayaknya pakai PHP Pak. Iya, bisa juga. Macam Kanza namanya itu Pak. Kalau rumah sakit kami Kanza namanya. Ya kayak kemarin saya pas lagi ke mana ya, ke pizza. Saya lihat aplikasi yang digunakan itu menggunakan kayak seperti menggunakan ini web pemrograman berbasis web, karena di situ
yang terlihat di layarnya itu dia menggunakan browser gitu. Browsernya tapi nggak apa, banyak kan browser udah bisa pakai IE, tapi kayaknya sepertinya IE, Internet Explorer. Internet Explorer itu yang dari Microsoft ya. Itu biasanya warnanya biru itu. Gambar E warnanya biru itu Internet Explorer. Oh iya iya. Seperti itu. Nah, itu mereka digunakan membuatnya pakai itu. Dan mereka tampilkan untuk menu ini, meja ini menunya apa, meja ini menunya apa. Nah, itu bisa disetting dari server. Seperti itu. Mungkin servernya bisa internet atau dari langsung dari servernya pizza gitu. Seperti itu. Jadi lebih simpel. Jadi nggak perlu install di setiap komputer itu, nggak perlu kita instalin programnya. Kelemahan dari program LNI CLI itu kan gitu. Jadi kalau kita mau pakai program itu kita mesti install. Tapi kalau dengan menggunakan web browser ini, kita hanya menginstal web browser aja. Gitu. Nah, aplikasinya mudah-mudahan bisa, Pak. Nah, aplikasinya bisa langsung kita panggil gitu. Itulah kemudahannya begitu. Jadi kita nggak capek-capek, karena dulu waktu saya masih menggunakan VB itu kan untuk user-user itu saya mesti nginstalin satu-satu itu. Berapa komputer itu mesti diinstalin satu-satu. Nah, itu akan membuat banyak ngerepotin orang gitu seperti itu. Kalau ada perubahan juga harus misalnya programnya ini naik dari versi 1 ke versi 2. Itu kita mesti uninstall yang lama kemudian install yang baru seperti itu. Jadi agak repot memang. Nah, kalau dengan menggunakan web ini, kalau kita mau merubah script gitu kan, otomatis ketika si browsernya si usernya itu nge-refresh, otomatis kan dia berubah. Iya. Tidak nggak perlu update installer gitu lah, nggak perlu update instalasi dari programnya seperti itu. Jadi berjalannya itu dari sisi user. Jadi yang mengcompile itu dari sisi user dari sisi servernya. Baik, ini kan MySQL itu database-nya. Kemudian di sini ada disk drive, ya ini di server semua. Kemudian PHP sebagai penerjemah penghubung antara MySQL ke Apache-nya ini. Kemudian dikirim ke web browser melalui internet seperti itu. Agak simpel ya, lebih simpel. Kemudian kita akan mencoba menggunakan tag dari tag ya, bukan tag ya, tag dari HTML. Mungkin kemarin sudah banyak yang tahu ya, sempat saya praktekkan sedikit mengenai tag HTML ya. Sebentar, saya masuk ke ini dulu, ke cPanel saya. Kita mau coba buat apa nih teman-teman? Judulnya kira-kira? Ke-9 gitu aja ya. Iya, Pak. Ke-9. Ke-9.php. Programmer kayaknya lebih susah dari bahasa Arab, Pak. Ya? Programming itu lebih susah dari bahasa Arab kayaknya. Lebih gampang? Lebih gampang. Lebih susah. Sebenarnya hampir sama. Kalau saya belajar bahasa Arab juga udah bertahun-tahun nggak bisa. Mungkin Ustaz lebih ini, kalau emang dulu saya belajar ini juga emang sudah lama juga sih ya. Jadi tag HTML itu seperti ini ya, teman-teman. Tag HTML ini lebih mudah. Jadi kita nggak perlu pakai HTML tag PHP ya. Kalau kemarin kan kita HTML dan seterusnya. Nah, kita
PHP itu cuma gini aja nih. Gini, terus kemudian PHP. Belum terlihat Pak screen-nya. Belum tampil, Pak. Belum ya? Masih. Belum. Saya pikir sudah masuk. Maaf. Apakah sekarang sudah masuk? Sudah tampil? Ya. Sudah Pak. Oh, baik. Saya ulang ya, saya ulang ini saya tutup aja. Ini tadi saya buat file ini saya hapus dulu. File ke-9 .php grid. Ini masih kosong ya. Nah, kemudian kita edit kalau di panel itu cPanel itu enak. Kita edit aja begini. Nah, tag PHP itu cuma begini nih. Biasa pakai lebih kecil, tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, ketik PHP. Kemudian kita akhiri dengan tanda tanya begini. Ini sudah masuk ke tag PHP. Coba kita save. Kemudian kita load. Maaf, ketutupan ini. Apa namanya? Ketutupan Zoom. Dia ke-9 ya. Ke-9 salah. Ke-9.php. Enter. Belum kelihatan apa-apa ya. Iya. Nah, Belum. coba ini kalau di PHP itu untuk mengeluarkan, kalau kemarin kan kita mencoba untuk di HTML itu ya, menulis hello world itu kan dari HTML langsung kita tulis hello world itu langsung kelihatan. Nah, kalau di PHP ini kalau cuman misalkan cuman begini doang nih, hello world gitu. Kira-kira kelihatan apa enggak? Pasti salah. Coba Enggak Pak. kita simpan ya, coba kita simpan, kita refresh. Error. Nggak ada, halaman tidak berfungsi. Hmm. Seperti itu. Karena error. Nah, di PHP itu ada aturan khusus ya. Kalau kita pengen menampilkan tulisan seperti hello world ini, kita harus ketik echo atau print. Ini ngaling-ngalingin sebentar. Nah, ini echo, kemudian kita kasih di sini string 2 boleh, string 1 boleh. Itu apa namanya kalau titik petik atas nih ya, tanda petik ya. Tanda petik. Boleh 2, boleh 1. Kemudian kalau sudah selesai kita akhiri dengan semikolon seperti ini. Nah, kalau ini pasti sudah bisa terlihat. Nah, itu hello world di atas. Jadi lebih simpel ya, PHP cuman begini doang. Begitu. Ini cara menuliskan hello world ya. Misalkan kita menuliskannya menggunakan print. Kan ada echo, ada print ya. Coba kita pakai print. Kemudian seperti ini sama. Hello ikhwah. Kita save. Kemudian kita refresh lagi. Nah, udah hello ikhwah. Tapi nggak ada ini, maksudnya nggak ada jeda. Karena di sini kan nyambung. Walaupun ini tulisannya ke bawah, tapi hasilnya ke sini. Karena apa? Kita nggak menggunakan biar dan sebagainya. Kalau mau pakai biar bagaimana caranya? Nah, tetap kita di sini kasih echo lagi. Echo. Gini. BR. Oh, nggak bisa langsung ya Pak? Bisa langsung BR gitu? Ya? Nggak bisa langsung BR, harus pakai echo dulu? Enggak. Semua tuh harus pakai echo atau karena ini bahasanya seperti ini. Ini bukan bahasa HTML.
tapi bahasa udah PHP. Kita sudah belajar PHP, tuh udah turun ya. Iya. Jadi semuanya pakai echo atau print ya. Kalau untuk menampilkan mau garis pun ya tetap harus pakai echo atau print. Gitu. Bedanya echo print apa? Ya sama-sama, cuman yang lebih familiar itu yang echo ini. Oh iya. Kalau print ini kan bisa dipakai, cuman jarang orang mengcoding menggunakan print, tapi rata-rata menggunakan echo untuk menampilkannya. Tapi keduanya bisa digabungin dalam satu script ya, Pak? Bisa digabungin dalam satu script. Habis echo print ya boleh, silahkan, nggak masalah. Gitu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Jadi cuman awalnya begini, akhirnya begini, gitu. Lebih simpel ya, Pak, PHP? Ya lebih simpel. Kita nggak perlu banyak. Tapi nanti bisa dipadukan. Jadi HTML plus PHP itu akan bisa membaca program. Akan bisa membaca database. Jadi makanya kemarin kan ini saya akan ada ini project untuk membuat aplikasi untuk Madinah Salam Quran ya. Saya udah istilahnya sudah menginformasikan ke Ustadz Saiful gitu kan untuk membuatkan itu biar teradministrasinya dengan baik gitu. Jadi kan sekarang ini nilainya di mana-mana gitu kan. Kalau pas lagi akhir semester itu kita mesti ngumpulin satu-satu gitu. Iya, Pak, kurang tertata kalau sekarang. Banyak tercecer datanya nih. Nah, saya berinisiatif jadi semua dosen atau semua ustadz atau para asatidzah ya itu bisa mengirimkan nilainya itu di dalam Web itu ya, Pak? web itu. Jadi nanti begitu dia submit gitu kan dan dia sudah approval emang nilainya sudah final gitu kan. Si user atau si peserta yang mengikuti tahfiz atau talaki atau tahsin itu dia langsung tahu, oh saya nilainya segini, saya lulus seperti itu. Nah itu akan saya buat seperti itu. Makanya Sun ini sama Reni sama Asia ya, dan mungkin Ustadz Abu Muhammad juga boleh mengembangkan ini gitu. Diploma juga, Pak, kalau bisa. Kenapa? Diploma bahasa Arab tercecer. Iya, insya Allah nanti sementara ini, karena kan kemarin kan kalau di diploma bahasa Arab kan sudah ada ini madinahsalam.com nih. Nah, kamu tuh nggak ngerti ininya siapa yang megang gitu. Saya udah ngomong sama Ustadz Rizky kan masih dipegang sama yang lama gitu. Jadi sekarang itu nilainya itu emang iya tercecer, Pak, kurang terstruktur gitu. Nah iya, saya pengen apa ya, istilahnya kalau semua itu di manajemen dengan rapi itu insya Allah nggak akan kedebrak-kedebruk itu bahasa Jawanya itu apa ya, nggak akan ini kita kalau bersaat ini kan saya tuh ngerekap nilai ya waktu semester 1, 2 itu saya ngerekap nilainya tuh itu banyak kececer. Ada yang menyetorkan menggunakan JPG, nah saya mesti nyalin satu-satu. Ada yang menggunakan teks gitu kan. Nah itu agak merepotkan. Kemudian seperti kemarin EK itu kan ya. EK itu pada saat ngerekap nilai mustawa ya kalau nggak salah sih. Itu tuh dia mesti VLOOKUP tuh. VLOOKUP antara NIM sama nama itu beda-beda. Kan dikasih kebebasan sama di Google apa namanya? Di Google apa ya? Di Google Form ya? Iya. Di Google Form itu kan nggak ada pilihan NIM-nya kan. Nah kalau di sini kan kita kalau kita mau menjalani ngerjain UTS atau UAS itu kan sudah bisa ini ya, maksudnya NIM-nya itu sudah kita setting nomornya sekian gitu kan. Nah itu kita bisa membuat NIM-nya itu otomatis gitu, seperti itu. Nggak pakai Excel nggak, Pak? Kenapa? Nggak pakai Excel kah? Nggak perlu pakai Excel karena kita langsung ke database. Nggak, ustadznya itu yang ngirimkan itu nggak pakai Excel gitu ya? Ada yang pakai Excel, ada yang pakai ya macam-macam. Ada yang pakai JPG di foto gitu karena dia nulis di buku gitu kan, nulis di kertas gitu, cuma di foto dikirim. Foto.
Jadi saya ngerekamnya Jadi itu agak ya, capek kerjanya ya Pak. iya, jadi sudah gitu ntar ini bener nggak nih dari mustawa ini bener nggak nih, mesti mencocoki satu-satu. Kalau Jadi langsung kayak input, anu ya Pak ya. Kayak ya, SMA itu kan ada apa rapot online itu ya. nah seperti itu. Jadi kita langsung, Hmm. karena kan saya di kantor juga data itu sampai jutaan record ya, nggak cuman 10-20 tapi jutaan record itu dapat termanage, dan kalau dianalisa itu lebih gampang gitu. Itu pakai database ya Pak? Pakai database. Di sini udah ada database-nya. Makanya nanti kita bagi-bagi tugas yang bisa database siapa nanti. Ya ini belajar pertama PHP dulu. Iya siap Pak. PHP dulu, kemudian setelah PHP sudah paham gitu kan, kita langsung menuju ke database. Langsung kita buat aplikasinya gitu. Seperti itu. Ya, ini kita Mudah-mudahan Anda mengambil bisa ngejar ketika kita ketertinggalan ya Ustaz. gimana? Amin. Tertinggal jauh saya Ustaz. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Maksudnya sebenarnya langsung praktek pun juga bisa sebenarnya. Itu sebenarnya mudah Pak. Kalau kita pengen apa bisa belajar itu, apalagi cuma skrip ya, dan kita nggak perlu modal apa mesti install ini install itu kan. Kalau ada kita bikin program itu mesti install kayak semacam developernya ya. Buat developernya itu buat membuatnya, buat mendevelop programnya itu harus menginstal, misalkan seperti VB itu kan, kita mesti menginstal studio.net seperti itu. Nah itu kan kalau ini nggak perlu install, cuman pakai Notepad aja sudah bisa gitu. Notepad biasa aja bisa. Kemarin saya pakai Notepad biasa. Kemudian untuk lebih mempermudah pakai Notepad plus plus seperti ini. Itu namanya Notepad plus plus. Ini akan mempermudah kita. Sampai di sini mungkin sudah paham ya mengenai PHP ya. Insya Sudah Allah. paham Pak. Cuman begini aja tes ini. Nah sekarang kita mau maju lagi untuk belajar mengenai PHP. Misalkan kita masukin HTML seperti kemarin. Kita buat HTML, kita hapus dulu ya. Jadi kita menggabungkan antara PHP dan HTML. Seperti itu. Seperti biasa, di sini kita kasih head. Kita kasih title. Ini Pak siapa? Pak Arba'in ya. Dari awal nih Pak. Iya Pak. Ini dari awal nih. Misalkan kode PHP. Ya mudah-mudahan ini saya buka 2 layar nih Pak. Ya ini awalnya seperti ini, kita nih belajar dari awal nih. HTML head nih, kalau usum ini udah canggih nih. Nah ini coba kita load ya. Belum ada apa-apanya. Cuman di sini sudah ada ya. Titelnya sudah ada ya. Sudah Pak ya, sudah ada. Kemudian coba kita kasih body di bawahnya sini. Body. Nah, body ini kita kasih title. Misalnya apa titelnya? Dibuat oleh Abu Muhammad. Misalnya. Kita simpan. Di sini juga di body ini juga belum menerjemahkan apa-apa. Cuman kalau pas kita klik nanti, nah, pokoknya di sekitar body sini kalau kita klik, nah itu dibuat oleh Abu Muhammad, kayak gitu. Cuman dengan begini aja. Nah, kita coba di sini kita akan menyisipkan kode dari HTML. Apa kode dari PHP. Misalnya nih, kita kasih paragraf nih. Maaf.
misalkan teks dari HTML, teks dari PHP, maaf, dari PHP. Nah, kita coba load. Ini masih kayak gini karena kita ini apa belum menerjemahkan PHP. Nah, ini kalau mau ini PHP sini. Kita tadi seperti tadi PHP. Kemudian kita tutup dengan ini. Jadi menggabungkan PHP dengan HTML. Nah, kita harus pakai echo ya. Echo. Maaf, echo pakai ini. Paragraf dengan PHP. Nah, di sini tadi harusnya pakai paragraf. Kita tutup dengan semikolon. Saya tanya nih, kalau di dalam PHP ini nanti tulisannya apa? Yang ini nih. Nah, yang nampak di browser apa? Paragraf dengan PHP. Nah, cuman ini aja ya. Jadi ininya nggak akan nampak. Echo-nya pun nggak akan nampak. Jadi yang dimaksud dengan bahasa pemrograman PHP itu nggak nampak ya seperti itu. Nah, kan langsung paragraf dengan PHP ya. Seperti itu. Kemudian kita terus mengenai komentar di dalam PHP. Kalau kemarin saya sudah menyinggung mengenai komentar dalam PHP. Jadi kalau PHP itu kalau ada komentar itu maka tidak akan dieksekusi. Caranya bagaimana? Tes 2 kali, Pak. Tes 2 kali, betul. Misalnya ini PHP nih. Misalnya apa ya? Gini nih, slash gini. Ini hanya komentar. Nah, ini kalau di sini warnanya hijau ya. Warnanya hijau muda. Nah, di sini ini hanya komentar tadi kalau kita di sini nggak akan nampak karena hanya komentar. Tapi kalau seandainya kita lepas itu pasti error, tapi juga nggak akan nampak gitu. Nggak akan nampak. Nggak ada. Jadi halaman ini tidak berfungsi karena apa? Karena error. Karena nggak ada echo. Nggak ada echo atau nggak ada ini. Kalau apa namanya dia sebagai komentar ya harus ada ini gitu. Harus ada komentar. Selain pakai ini, komentar ini kalau komentarnya banyak nih, misalnya ada beberapa baris, kita copy aja nih dari sini nih. Oh, yang kita kasih komentar kalau kita sudah nulis skripnya banyak banget itu, misalnya gini, skripnya sampai beberapa ini. Nah, kita nggak mau apa skrip ini kita sudah apa desain sedemikian rupa, namun belum error apa belum bisa masih error gitu. Tapi kalau kita membuat lagi takutnya lupa karena sudah terlanjur banyak gitu yang kita tulis. Tapi kita nggak ingin itu ditampilkan di browser, maka kita cukup ini aja di gini, pakai slash terus bintang, kemudian sampai akhirnya mana bintang slash dibalik ya. Kalau awalnya itu slash bintang apa tanda garis miring ke kanan gini bintang, kalau yang terakhirnya itu Bintang bintang dulu. dibalik gitu ya, kita save. Nah, ini juga bisa nggak ditampilkan dan nggak error karena kita sudah menggunakan komen yang seperti itu. Nah, nggak error. Jadi komennya begini. Kalau satu baris itu cukup slash 2 kali, tapi kalau banyak baris kita harus pakai ini. Gitu. Itu untuk komen ya. Dan komen ini sangat diperlukan ya. Komen ini sangat diperlukan karena
kalau kita sudah mengcoding dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah untuk supaya orang lain ya, seandainya kita sudah tidak memaintain program itu, orang lain bisa nerusin. Oh ini bisa ngetrace programnya itu dari mana? Mulai dari pembacaannya dari mana? Mungkin pas program itu berupa analisa data gitu kan. Proses pertamanya dari mana awalnya, terus kemana. Nah itu tahap-tahapnya kita bisa tulis dengan menggunakan komen. Nah di dalam PHP ini kita juga bisa membuat suatu variabel. Variabel itu wadah istilahnya gitu. Kita bisa menggunakan wadah, dan wadahnya itu cukup dengan menggunakan tanda kemarin masih ingat nggak? Ya, $I. dolar. Bukan I ya, itu cuman ini tanda ya. I itu nama. Ini I itu penamaan. Tapi wadahnya itu, variabelnya itu kalau di dalam PHP itu cuman cukup begini. Kemudian namanya ini boleh apa aja. Misalkan kita pengen menampilkan tanggal hari ini ya, misalnya ya. Dolar maunya apa? Tanggal gitu ya. Tanggal. Nah, kemudian kita tuliskan sama dengan. Nah, kalau tanggal itu biasanya tanggal ini kita di sini ketik date, ya kan? Nah, maunya formatnya apa nih? Biasanya ada dalam kurung begini nih. Formatnya mungkin pakai versi bahasa Indonesia ya. Misalnya kita bulan dulu, tanggal dulu. Tanggal D, kemudian kita strip gini. Maaf, harus petik dulu ya, petik dulu. Kemudian ini D itu berarti date ya. Kemudian bulan itu month, M, ya kan. Kemudian tahun itu year. Nah tahun ini kalau cuma satu huruf kecil, ini nanti cuma dua angka. Tapi kalau mau 4 angka ya dengan huruf gede begini. Kita tutup dengan string. Kemudian jangan lupa semikolon. Nah, terus apakah seperti ini sudah nampil di dalam browser? Saya tanya ke teman-teman. Belum, Pak. Coba kita cek ya. Apakah sudah nampil? Kita cek. Belum ada ya? Belum. Karena apa? Karena ini masih di dalam wadah sini. Belum kita tampilkan. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Kayak tadi. Ketik echo. Maaf berukusinya. Echo. Apa yang kita mau tampilkan? Itu tanggal, Pak. Tanggal. Kita copy aja ya. Copy. Kemudian kita tutup semikolon. Udah, kita save. Baru kita refresh. Udah nampak? Muncul. Nampak, Pak. Ya, seperti itu. Jadi kita Maksudnya itu buat rumus gitu, Pak ya? Yang mana? Yang tanggal date itu rumusnya gitu ya? Ya, rumusnya seperti ini. Jadi tanggalnya itu sesuai dengan hari ini ya, Pak? Ya, hari ini kan tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 kan? Tanggal 5 bulan Juni 2023. Gitu. Nah, kalau mau robah nih, misalkan M-nya itu huruf gede. Nanti yang terjadi gimana? Coba kita cek. Nama ya, Januari. Juni. Coba kita cek. Pakai nama. Iya, M huruf gede. Kalau tanggalnya nggak hari ini bisa, Pak? Tanggalnya hari ini. Nah, kita mesti banyak menerjemahkan. Di sini nanti kodenya banyak banget. Oh. Iya. Bisa aja dari sini dikurangin, date-nya dikurangin. Jadi kita mesti mengeluarkan dulu date yang hari ini, dikurangin berapa gitu. TGL itu memang Pak. Memang bahasa sini apa bahasa sananya, Bang? Yang mana ini? Iya, tanggal itu. Ini saya bilang kan, ini sih nama apa? Mau terserah kita namanya kan, jadi bisa namanya kan
Ustadz bilang kan namanya I, boleh I. Oh Seperti iya. kemarin kan for I kan. I itu cuma sebuah istilah, sebuah nama ya. Jadi misalkan mau diganti nih tanggal gitu. Terus kita di sini juga harus sama ya, echo-nya juga harus tanggal. Yang kita tampilkan ya harus tanggal. Tanggal. Save. Ya pasti di sini akan nampak gitu. Karena sama. Ini hanya sebuah nama ya. Nggak ngaruh ya Pak itu yang tanggal itu? Nggak ngaruh mau diganti-ganti, nggak ngaruh. Yang penting ininya jangan sampai hilang. Dolarnya itu ya? Dolarnya. Ini kan dolar ini sebagai wadah. Emang sudah dari sananya itu skripnya seperti ini. Habis echo langsung dolar tanggal itu nggak pakai petik ini nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa kalau udah terjemahan ini. Oh, Tapi kalau tulisan biasa harus. kalau Misalnya dolar nih, berarti harus. misalnya nih, ini kita bisa nyambung, bisa nyambungin ya. Misalnya ya, di sini kita kasih petik nih ya, kasih petik hari ini tanggal, ini kan komen kita nih ya, komen kita, maksudnya tulisan tangan kita. Nah, di dalam pemrograman PHP, ini misalnya spasi, itu ini yang ini tuh nggak pakai wadah ya, ini nggak pakai variabel, ini langsung kita tulis ya. Ini langsung kita tulis seperti kita nulis echo hello world tadi loh. Iya, iya. Iya Pak. Kemudian kita gabungkan dengan tanggal yang sudah ada wadahnya. Kali ini salah kan Mas Yanin? Karena apa? Karena nyambung. Nah, kita pakai titik aja nih. Cara nyambunginnya pakai titik. Nah, coba kita simpan. Titik doang nih, pakai titik doang. Ini nyambungin antara ini sama ini. Nah, Cuma pakai titik aja jadi nyambung ya Pak? nyambungnya pakai titik ini. Bebas. Nah, hari ini tanggal. Atau hari ini tanggalnya ini kita jadikan wadah, misalnya kita jadikan variabel, misalnya apa? Hari gitu ya. Nama variabelnya hari. Kemudian isinya apa? Isinya ya ini. Ini aja kita copy. Tetap pakai petik ya. Ini kita Petik cut aja. 1 itu ya Pak, yang hari ini tanggal itu petik 1. Petik 1. Petik 1 boleh, petik 2 boleh. Nah, ini kan kita terjemahkan di sini ya. Kita atur di sini. Jadi apa namanya? Hari ini tanggal ini kita bikin sebuah variabel. Variabel hari isinya adalah hari ini tanggal. Kemudian kita ingin masukkan ke sini, ya udah berarti ini kita copy, masukkan ke sini, paste. Jadi cuman hari titik tanggal kita simpan. Berarti nanti Senin tanggal ini ya? Misalnya kalau seandainya kita nggak usah pakai echo nih. Misalnya kita nggak terjemahkan echo-nya nih. Begini nih, kira-kira nampil nggak? Enggak Pak. Coba kita refresh ya. Nggak nampil. Nah, kemudian kita tampilkan echo atau print ya. Simpan. Nampil. Nah, ini hari ini tanggal. Jadi ini kita bisa menerjemahkan, bisa bisa merumuskan gitu. Nah, tadi kedengeran ya? Halo? Iya Pak, kedengeran? Kedengeran ya. Sampai di sini kita tahu sudah paham? Masih loading. Jadi gini ya, PHP kalau mau menampilkan sesuatu itu cuman bilang echo seperti ini. Tapi semuanya tuh kalau kita di dalam PHP, ini kan sudah di dalam PHP nih. Iya. Kalau ini kan di luar PHP nih. Ya kan batasnya di sini nih, batas PHP itu awalnya di sini nih. Bahasa PHP awalnya di sini, kemudian diakhiri di sini.
Kalau HTML, ya awalnya di sini, diakhiri di sini. Ya. HTML lagi. Nah, kalau PHP, pokoknya antara PHP ini, cuman tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, kemudian PHP, kemudian di dalamnya itu kita tulis script, kemudian di sini untuk penutupnya, gitu. Jadi cuman butuh seperti ini doang. Kebanyakan untuk pakai rumus Pak ya PHP ini Pak. PHP ya nanti kita bisa membaca database, membaca tabel, kemudian kita bisa bikin loopingan dari sini, bikin perulangan lah. Loopingan itu perulangan, Iya ya pengulangan routing. gitu, plotting sebagainya seperti itu. Kalau untuk layout kan CSS-nya ya. Nah, kan gini, kalau pemrograman berbasis web itu ya, HTML itu sebagai rumah ya, sebagai rumah. Kemudian CSS atau style itu sebagai apa? Sebagai penghiasnya, memperindah, mempercantik rumah itu. Mungkin bisa dicat, ya, mewarnai kan pakai CSS kan, mewarnai Iya ya. body, mewarnai apa seperti kemarin navbar itu, kemarin kita buat navbarnya bisa ini, nah itu pakai CSS, biasanya itu pakai CSS. Kemudian kalau kita hanya menulis di PHP, bikin tabel nih, kayak kemarin Sumini atau siapa yang lain tuh bikin tabel kan, kita mesti ngetik satu-satu kan, Iya, Iya. Pak. ke bawah, makanya TR ini terus TD, TR, TD, dan sampai banyak. Nah kalau dengan PHP kita cukup menampilkan satu aja, maka itu akan sudah banyak gitu. Misalnya kita buat sebuah tabel. Ini kita hapus ya. Sudah paham ya ini ya? Insya Iya, Allah insya Allah, Pak. Ya, kita hapus. Misalkan kita buat tabel. Kemarin tabel sudah belajar juga ya. Iya, sudah, Pak. Sudah. Tabel. Tabel ini kan kalau seperti ini doang kan, misalkan ini TR, kemudian setelah TR apa? TD misalnya. TD. TH dulu ya. TH dulu ya. TH ya head. Head dulu ya. Misalnya nomor. Kemudian TH lagi. TH lagi. Nama. Kemudian TH lagi. Kelamin gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kan ini untuk headingnya, headingnya ya, untuk kepalanya ya, tabel kepala. Kita TR lagi di sini. TR lagi. Kemudian apa? TD. Untuk datanya. Misalnya nomor 1. Nah, ini kelamaan, copy aja. Misalnya siapa? Usum ini dulu ya. Pasti lagi. Oke, gitu aja. Kemudian kita buat lagi TR lagi. Lama. Jadi untuk meringkas kerja HTML sebenarnya. Misalkan siapa? Abu Muhammad. Misalnya. Misalnya L. Nah, kalau datanya ada ribuan orang, masa kita harus ngetik satu-satu seperti ini? Capek, Pak. Iya kan? Masa kita harus ngetik satu-satu begini? Nah, kalau ribuan kan cukup ini. Misalnya nih. Kalau TH nih kita nggak bisa ini ya. TR-nya kita bisa pakai ini. Pakai apa? Pakai PHP. Bisa kita buat di sini nih. Kita majuin aja dari ini. PHP. Hurufnya kecil. Tanda tanya. Sorry, tanda tanya belum. Nanti juga pasti nggak akan
nggak akan bunyi. PHP kita tutup ya. PHP. Misalnya nomornya ini kita iniin. Jadi kita pakai for. Kemarin begini ya. Misalnya I. I sama dengan 1. Tutup. Kemudian I lebih Kecil. kecil ya? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil sama dengan Lebih kecil apa gimana? Sama dengan 1. Bukannya lebih besar ya? kecil. Ini satunya 10 gitu, Pak. 10. Iya, lebih kecil dari 10 gitu, Pak. Lebih kecil sama dengan 10 ya. Iya. Kemudian I plus plus. Dolar I plus plus ya, Pak? Iya, gelar I. Ini kita perulangan maksudnya. Mengulang-ulang. Mengulang selama 10. Kemudian kita ya pakai kurung kurawal begini. Nah, yang mau kita ulang ini. Yang mau kita ulang ini. Misalnya di sini tuh nanti ada semini 1, semini 2 gitu. Nah, ininya kita nggak perlu, TR-nya ini cukup 1 aja. Sebenarnya nanti kita ini bacanya pakai database, tapi ini kita simulasi menggunakan langsung ke variabel aja. Karena kita Oh, belum jadi cuma 1 aja ya, Pak? cukup 1 aja. Nih. Kita di sini kita tutup dengan PHP juga. PHP. Karena kita buka dengan ini, kurung kurawal ini kita buka di sini, maka setelah TR ini, setelah ngulang ini, kita juga tutup. Jadi gini, ini ngulangnya kan I sama dengan 1. Sampai dengan I lebih kecil sama dengan 10. I plus plus. Jadi diulang selama 10 kali. Yang diulang Kurung mana? tutupnya di mana, Pak? Ya? Kurung tutupnya di mana? Ini. Oh, di bawah ya. Bawah sini. Tetap ya pakai PHP ya, karena ini adalah bahasa PHP. Kurung kurawalnya bahasa PHP. Ini kan bahasa PHP-nya ditutup di sini. Dari sini ke sini nih. Iya. Ini dari sini ke sini. Jadi ini kita akan ulang selama 10 kali. Yang diulang apa ini? Blok ini. Blok ini. Oh, Tapi jadi bawah ini, itu nutup ya? kenapa? Yang bawah itu yang tanda tanya PHP, tutup kurawa itu penutupnya yang di atas ya? Tutup ini. Iya, iya, iya. Nutup perulangan. Jadi ini gini muter. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sampai 10 8, kali gitu, Pak? Hah? Sampai 10 kali, bukan? Ya sampai 10 kali. 1, 2. Jadi ngulangnya dari sini. Dari antara ini, antara kurung kurawal ini sama kurung kurawal ini diulang tuh. 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu. Ya, ya, ya. Nah, kita ini kan kalau ini 1 tetap aja tulisannya ini terus nanti. Tapi kalau kita pakainya I, nah pakai gini nih. Kita tulis di sini PHP. Tetap PHP lagi, kemudian echo. Yang kita echo apa? I. Echo I. Tutup pakai semikolon, kemudian spasi, tutup PHP. Kemudian sumini jangan sumini terus nih. Ya udah kita kasih echo lagi nih. Misalnya PHP lagi. Echo. Yang kita echo apa? Ya I lagi. Jadi nanti sumini 10 kali. Ya, ntar ada sumi 1, sumini 1. 2, sumini 2. 3, sumini 3 gitu. Gitu dan seterusnya.
Itu untuk yang kolom kedua ya, Pak. Iya, kolom kedua ya. Kolom kedua. Hmm. Nah, kita coba ya. Kita set ya. Apakah seperti yang kita rencanakan gitu kan. Jadi kita cukup mengulang 1 kali. Gitu. Bismillah. Wah, iya. Oh, kolom ketiga ikut juga. Ikut. Apabila namanya diganti biar nggak sama itu gimana, Pak? Namanya. Nah, itu pakai database. Pakai database. Oh. Iya. Kita mesti nampilkan variabel di sini. Nah, namanya nggak bisa sama. Nama kan pasti beda-beda kan. Nggak bisa sama. Yang bisa diulang, nama bang bisa diulang. Namanya Sumini 1, Sumini 2. Sampai gitu paling. Gitu. Yang kolom ketiga nggak dikasih kok bisa, Pak ya? Yang kolom Nggak ketiga mana? dikasih echo. Hah? Yang mana kolom ketiga? Yang P maksudnya. PDP ya. Yang P kan cuma P doang kan. Tuh, P doang. Sama semuanya. Enggak, maksudnya kok ikut berbilang 10 itu. Kan enggak ada hijaunya. Kan tadi kan saya bilang ya. Ini adalah sebagai penerjemah I-nya ini sebagai variabel, sebagai apa ya? Tempat atau wadah. Kemudian kita menerjemah kita men-setting atau mengatur bahwasanya I lebih kecil, I sama dengan 1. Jadi kalau I-nya itu I pertamanya dimulai dari 1 ya. I sama dengan 1. Jika I sama dengan 1, kemudian I lebih kecil atau lebih Sama kecil dengan sama dengan 10. 10, I plus maksudnya ulangi gitu. Istilahnya komputer itu disuruh diperintahkan untuk ulangilah selama 10 kali gitu. Makanya P ini juga terulang 10 kali karena apa? Karena P ini ada di antara kurung kurawal ini, kurung kurawal PHP ini. Kurung 1, 2, 3. Kalau P-nya ini kita kasih I misalnya, ya dia akan mengulang sejumlah P1, P2 gitu ya, Pak? seperti itu. Nah, coba kita cek ya. Sini. Kita masukkan ke sini I-nya. Nah, itu. Kita simpan. Oh, ada itunya, ada angkanya. Seperti itu. Jadi dengan bantuan PHP ini kita lebih gampang gitu. Lebih mudah ya, ringkas. Lebih mudah. Nanti kita akan buat sebuah koneksi, membuat koneksi antara sebagai penyebatan ya, sebagai penghubung antara PHP dengan HTML dari database gitu. Supaya HTML ini menampilkan ke sini gitu. Ya pelan-pelan. Ini harusnya kan kalau mau ini cepet ya nggak bisa. Karena harus diingat ya Pak ininya nih. Harus diingat-ingat. Saya gitu. Skripnya harus diingat. Logikanya masih belum diterima. Biar dipoto aja nanti dicoba nanti Pak. Kalau Jadi gini logikanya ya. bisa diterima kan enggak dihafal tuh bisa gitu Pak. Kalau ngafal gini kan susah juga. Jadi kan tadi kan harus sering dikerjakan Pak ini. Harus latihan. Jadi kan kita tadi kan gini. Kita tadi kan buat tabel ya. Buat tabel nih isinya nama orang banyak gitu kan. Nama orang banyak. Kalau kita mau hanya menggunakan bahasa HTML, kita kan cuma dari sini nih. Iya, iya. Ini kita potong ya. Kan kita yang ini tadi tadi di sini ya. Jadi ini kita mesti ulang ke bawah itu sebanyak datanya gitu kan. Iya. Sebanyak datanya. Nah, kalau seandainya kita sudah memiliki database, nanti kita dari sini bukan pakai for ya. Kita mesti ngambil dulu dari database nih. Recordnya ada berapa? Record itu baris ya, baris ke bawahnya sudah berapa? Misalkan kita select bintang from. Nah, ini kita itu belum belajar nih. Ini baru PHP doang, baru menampilkan. Nah, setelah kita belajar database, kita nanti membuat tabel di dalam database, kemudian kita mengkompil atau menampilkan ke dalam PHP, caranya seperti apa, nanti kita pelajari pelan-pelan. Emang sih agak
apa ya, mesti harus serius, harus fokus dan sering berlatih gitu. Ya seperti ini aja Iya. nih logikanya ini kan kita tadi kalau kita nggak menggunakan perulangan ini, maka kita mesti nulis TR ini sampai berkali-kali Iya, ya paham. gitu. Jadi dengan bantuan ini maka kita sudah menulis ini cuma sekali aja nih sudah ke bawah. Nah, misalnya nih, saya punya data nih. Di sini ada data nih. Data apa namanya? Image ya. Di sini ada image. Image-nya ini kita sudah planning, misalnya kita copy aja di samping sini ya. Kita dari gimana sih screen-nya ini? Screen-nya di sini. Misalnya image ini kita copy masjid. Masjid ini kita namanya masjid 1, masjid 2, masjid 3, masjid 4 gitu ya. Kita copy. Copy itu. Nah, sudah ada. Ini image-nya. Misalnya ini kita move 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita move mana move? Kok ketutupan? Oh, ada move ini dia. Move to MS. Coba kita lihat di MS. Nah, ini sudah ada ya gambarnya. Coba gambarnya kita namain ya. Kita namain misalnya Masjid 1. Rename. Terus Masjid 2. Rename. Masjid 3. Rename. Rename lagi. Masjid 4. Rename lagi. Masjid 5. Kita membuat variabel ya nanti ya. Bentar. Sabar. Kita rename dulu gambarnya. 5, 6. Masjid 6. Jadi kita punya 6 gambar masjid ya. Masjid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan membuat gambar masjid ya. Di sini. Misalnya ini nomor 1, kemudian gambarnya misalnya. Kita cukup dua kolom. 2 kolom aja. Apa ya? Masjid aja. Masjid aja. HOI tetap, kemudian ini nggak usah. Nah, kita di sini kita sebelum ini kita terjemahkan. Sini kita buat apa? Variabel. Kita buat variabel di antara for, pokoknya di antara ini kurung kurawal ini kita buat variabel di sini. Misalnya variabel pertama masjid sama dengan apa? Tadi ini namanya apa tadi? Masjid kan? Ini kan? Ya, Pak. Iya, ya. Namanya ini kan? Sorry, rename aja. Biar enggak ini. Masjid underscore.
cancel. Nah, ini kita buat satu. Kita kasih ini ya. Kita kasih ini. Kita namain misalnya masih satu gitu ya. Kemudian kita buat lagi. Kita buat lagi variabel masjid 2. Masjid 2 itu apa? Masjid 1. Kan tadi ini ada setelah underscore ini kan ada apa? Halo, masih ada orang? Nomor. Ada. Masih Pak, masih. Setelah underscore ada apa? Ada nomor kan? Nomor Oh 1 iya ya. iya iya. Nah, kita kan nggak perlu nomornya itu kita nggak perlu ngetik satu-satu. Kita cukup, kalau nggak gini aja langsung deh. Kita namain aja langsung. Ini masjid gitu ya. Nah, tadi kan bisa menggabungkan dengan apa? Dengan cara apa? Dikasih apa? Ingat nggak yang tadi awal-awal? Titik. Titik, ya masih ingat. Alhamdulillah. Titik. Nah, kita masukin aja nih. Titik I. Kemudian masih ada lagi nggak ini? Setelah satu ini apa? Titik PNG kan? PNG. Nah, kita tambahin lagi di sini. Titik lagi. Kemudian kita kasih string lagi. Titik PNG. Oh, harus terpisah gitu ya, Pak? Nggak langsung gitu. Bisa langsung. Nah, ini kan gini. Ini masjid. Kan kita mau bikin seperti ini. Masjid underscore 1.png gitu kan. Nah, di situ masjid underscore. Nah, satunya itu ambil dari sini. Nanti kan satu ini akan berubah nih, kalau ke bawah kan 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Oh iya iya iya. Nah, seperti itu. Nah, karena gambar kita cuma ada 6 ya, kita loopingnya 6 aja ya. 6. Ya. 6. Oke, 6. Kemudian angkanya ini kita ngambil dari angka ini, angka I. Kemudian titik PNG kita tambahin lagi di sini pakai petik-petik ini kan, titik petik-petik ini kan PNG. Nah, kemudian kita terjemahkan di sini. Sumininya ini kita ganti, echo sumini ini kita ganti. Kita ganti apa? Kalau untuk menambahkan gambar apa kemarin di HTML? Masih ingat? Image search, Image. Image. IMG. IMG, IMG. Kemudian apa? SRC. SRC. Kemudian apa lagi? Petik apa kurung Sama dengan. UR. Sama dengan. Tuh, Pak. Sama dengan Pak Arbain memperhatikan. Alhamdulillah. Apa habis sama dengan apa? Tanda petik dulu kan, Pak? Iya, titik 2. Dua, ini kan. Oh, Nah, kemudian kan di kemarin kan kita terjemahkan apanya? Nama gambarnya kan? iya, gambar dulu, tergantung foldernya. Nama gambarnya kan? Atau karena di sini kan langsung kita nggak perlu pakai folder kan? Di sini kan langsung. Ya Ya. udah, kalau langsung mah Langsung aja mesti dia gitu. langsung aja. Nah, tapi kan nama gambar ini masjid 1.png, masjid 2.png ini kan kita nggak mau tulis ini berulang-ulang ke bawah gitu kan? Iya, capek. Capek kan? Nah, kita cukup menuliskan satu. Karena tadi kita sudah apa? Sudah membuat variabel, bener nggak? Iya, Pak. Nama variabelnya apa? Dolar masjid. Nah, dolar masjid. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Paham ya. Kita copy. ya. Bahasa pemrograman PHP itu logika. Logika harus ini. Kita copy pasti di sini. Berarti ini PHP echo ini nanti yang ditampilkan hanya ini, gambar masjid ini. Nah, kemudian setelah ini apa namanya? Ini kan istilahnya gambar ya. Misalkan kalau kita terjemahkan begini nih, misalnya nih. Kalau kita nulis di HTML langsung ya, image SRC gitu kan, sama dengan gini kan? Iya, Pak. Misalnya gambarnya masjid 1 gitu kan, masjid 1, masjid 1
masjid1.png. Begitu kan? Aslinya kan? Iya, Ya, Pak. Ini enggak. Kemudian kita tutup pakai petik itu, kemudian kita giniin kan? ya. Itu SRC gitu. Nah, ini sebagai ini ya, maksudnya yang ini sebagai apa? Sebagai untuk ini, untuk menerjemahkan ke sini. Jadi sebenarnya masjid 1 dan PNG ini kita ganti dengan apa? Masjid, masjid. Variabel masjid. Nah, Pak Albayan, Masya Allah. Perhatikan banget. Jadi ini kan banyak nih, 1, 2, 3, sampai 6 nih. Kita nggak perlu capek nulis sampai 6 ke bawah, tapi cukup dengan mengambil dari loopingan ini, loopingan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 6, i plus plus, maka diulang selama 6 kali. Nah, kita manfaatkan tadi kan ini masjid underscore, kan namanya kan masjid underscore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka-angka ini kita ngambil dari sini nih, dari perulangan ini namanya perulangan atau looping, melooping. Perulangan dari i. Nah, kita masukkan i-nya di sini, i. Kemudian kita tambahin .png. Nah, kemudian karena sini sudah jadi nama seperti ini, kita masukkan saja ke ini echo. Kemudian kita tutup dengan apa? Ini kan ini baru PHP sampai PHP selesai nih. Setelah PHP apa di sini? Ini kan kita tutup nih. Sini kita tutup. Ini kita tutup. Dengan apa? Tanda ini. Kemudian setelah kita ini spasi ini. Nih, kita copy aja nih. Ctrl C. Pasti ke sini. Ini kita hapus karena sudah selesai. Ini cuma buat intipan. Sudah selesai. Nah, saya pengen tanya nih. Kalau sudah seperti ini, nanti tampilannya tampilan gambarnya bagaimana? Mengulang, Pak. Yang diulang apa? Masjid. Masjidnya adalah Masjidnya diulang. semua 1, 2, 6 3 kali. nampil. Gambar nih loh. Gambar. Gambar masjid ya, diulang ya. Nomor Iya, 1 berarti. gambar masjidnya. Coba kita lihat. Tapi ini gede banget nih. Kita kecilin ya, IMCSR-nya ya. Ya, Pak. Kita kasih style ya. Style aja. Kalau enggak di sini kita buat style di sini deh. Gimana kemarin bikin style? Style. Style. Terus apa? Ya, saya langsung tap ya, Pak. Tipe. Apa? CSS. S. Teks. Strip CSS. S. Ini nggak perlu apa tapi diulang-ulang ya. Jangan dihafal tapi diulang-ulang aja. Misalkan apa ya? Masjid aja deh. Ini kan ini baru bikin kelasnya ini kita. Nah gini, width-nya ya tadi, width WIDTH. Berapa? 50% aja ya? Apa 20% aja lah kecil ya? 20. 20. 20% aja. Sudah cukup, ini kita simpan. Nanti 20%. Nah, kita di sini pakai kelas ya, karena kita mau ngambil ini. Kelasnya apa? Masjid. Kan kemarin pernah juga belajar ya, kalau kelas itu pakai apa, kalau ID pakai apa, ada ya? Iya, Pak. Kelas pakai titik. Nah, betul. Jadi sambil mengulang, apa kelasnya? Yang mau kita setel apa? Masjid kan? Masjid. Masjid. Kita simpan. Untuk kita looping ya, kita tes. Bismillah. Tapi agak berat. Lola ya, Pak. Tapi yang jelas juga gambarnya. Loading data ya. Nah, di sini ganti-ganti kan? Ganti. Berat banget.
masjidnya kok nggak lurus Pak nama masjidnya? Mana? Sesuai gambar. Ya karena kita gini, ini kan cuma 20%. Oh ya. Nah, kalau mau lurus ya gini caranya. Di tabelnya ini, tabelnya kita terjemahkan. Kita kasih width. Misalnya berapa? 100% ya. Iya. Kecil. Ini kan kecil nih. 20%. Misalnya 50% aja. 50%. Kemudian TH-nya ini kita bagi 2 nih. Nomor kan cukup dikit aja ya. Nomor mah kecil aja ya. Ya, ya. Nomor width-nya misalnya 10, gedean nomor 10 mah. 5. 5% aja. Kok belum width kok udah ini. Sama dengan 2% aja. Kalau di PHP pakai persen ya Pak, nggak PX gitu ya Pak? Ini belum PHP. Oh, Ini HTML ini. HTML. PHP baru sini nih. PHP ini sampai ini nih. Ini PHP. Tapi kalau 2PX juga sama Pak nanti hasilnya? Kenapa? Kalau pakai 2PX nanti hasilnya sama nggak? Beda. Oh, beda. Kalau persen ini layar. Oh, layar. Kalau pixel itu ya pixel. Ukuran pixel. Ini kan tadi ini 2% nih. Berarti 50% dikurangi 2% berapa? 48. Enggak, sorry. Ini 5. Maksudnya ini kalau ini setengah layar ya. Ini setengah layar. Berarti ini tetap 100. 48 masjidnya Pak. 98 ini ya. Iya. 98. Karena ini 100. 2 ini 100. 98 ya. Oh ya 98. Oh, 98. Ya dari 50 ya, dari 50 Betul. ya. Betul. Kemudian ini juga kita terjemahkan gini, biar sama, biar lurus. Kalau enggak nanti enggak lurus. Enggak inline sama ini. Yang bawah ini. Oh. Tapi kan kita enggak ngulang-ngulang banyak ini kan, banyak TR toh. Iya. Cukup menambahkan satu aja kan, kita simpan. Sorry, guys. Tetap ya, masih belum ke sini. Jadi soalnya gambarnya sampai 5%. Nah, kalau mau ini gede, ngikutin ini ya, kita di sini masjidnya 100%. gede dong. Ya paling segede ini. Nah, segede ini. Kan tadi kan ininya tabel tadi kan 50% kan. Oh iya, tabelnya 50%. Gitu. Kalau tabelnya kita mau kecilin ya di sini jangan 50%, kan 10% gitu kan. Kecil. Kalau kita mau hias juga boleh di sini. Namanya kemarin apa ininya? Biar ini. Apa? Cell padding. Cell padding. Pinter. Mau berapa? Misalnya 3 ya. Tapi kenapa nggak ada? Apa yang kurang? Garis. Border. Nah. Maaf ya, bukan ngetes. Biar kita hafal, biar terbiasa. Sambil murojaah apa? Nah, cakep kan? Kurang gede nih, gambarnya kecil ya. Kita gedein aja di sini tabelnya. 20%. Coba aja di load di HP. Ini alamatnya. Saya copy ke web ya. Saya copy ke mana? Ke chat nih. Chatnya mana ya? Kok nggak ada? Oh ini nih. Di load di HP. Kira-kira bagus nggak di sana? Coba di load. Bentar Pak, belum masuk.
Di chat bukan chat ini, bukan chat WA, tapi chat ini ya. Chat di sini. Apa mau ke chat WA? WA aja apa saya pakai ini nggak bisa buka di HP. Gitu. Baik. Oh, di laptop. Enggak di HP, dari HP. Coba diklik pakai HP. Ini lagi dibuka. Gambarnya seperti itu enggak? Iya, Pak. Segitu, kecil. Cakep enggak? Apa, Pak? Cakep enggak? Kecil. Nanti di Jelas. screenshot deh. Full layar enggak? Enggak, Pak. Coba kita refresh ya. Tabelnya sih kan memang 20% kan? Berapa? Dari Mau, Tadi mau, 50%, Pak. Hah? Tadi 50% kan ya? Enggak, dari 20%. 20% ini. Mau berapa? 100? 100 kali jadi full HP ya, full layar ya, Pak? Full layar coba. 100 ya. Saya Iya. save. Di refresh lagi usum ini. Iya, Pak. Kalau di sini gede nih, full layar. Kalau di HP nggak tahu kayak gimana. Coba di HP, Pak. Di WA. Udah, di reset aja bisa. Oh iya, di reset ya. Oh, Penuh. iya, Penuh. Udah penuh, Pak. Betul. Pas Nah, layar. itu. Pas layar ya? layar. layar. Gampang kan? Iya. Tadi gimana, Pak? Biar pas layar 100% ya? 100%. Kalau browsernya sih gampang, Pak. Oke. Enggak, maksudnya cara ngodingnya pun gampang kan? Mudah-mudahan bisa, Pak. Mudah-mudahan. Tadi Pak Arbain tes langsung bisa terus itu. Apa-apa. Perlu ngoding saya, nggak bisa. Katanya mumet. Ini bisa terus itu. Nggak terasa udah jam 21.41 loh. Iya, Pak. Kalau musuh ini tahan, kalau saya nggak tahan, Pak. Oh ya, boleh saya tanya, Pak? Boleh silakan. Yang masalah itu yang buat nafbar itu. Kembali lagi, Nafbar Pak, yang biar anak yang difoto, Pak. kedua itu yang nggak susah itu, Pak. Anak Kenapa? pertama bisa, anak keduanya itu nggak hilang anaknya, Pak. Nah, ketika diklik itu yang apa itu muncul gitu loh, yang nafbar anak keduanya itu Muncul hilang apa gimana? nggak hilang, harusnya kan hilang ketika kalau diklik baru muncul, tapi kalau nggak diklik kan harusnya hilang, tapi nggak hilang. Oh, nggak hilang. Nah, diklik ke yang lain, yang lain. Fokusnya udah di set fokusnya harus di ini, benerin lagi. Tadi yang mau dipoto apa Pak? Ini ya? Iya, Pak. Saya foto, Pak. Iya, silakan. Print screen ya, Pak. Oh iya ya. Terus ingat ini apa namanya skripnya ya, Pak? Sederhana banget skripnya. Jadi pertama kita merilim gambar-gambar kita supaya bisa di-load. Ini Dan logikanya kalau belum paham susah ini, Pak. kan logikanya cuma seperti ini aja kan. Jadi Ya. tadinya kita nulis bikin tabel ini ke bawahnya kan TR-nya ini kita mesti tulis ke bawah banyak. Ya, gitu udah kan. paham, intinya udah paham. Cuma yang I-nya ini apa dengan I-nya ini. nah, iya for I, ya dolar I. Ini paham sih. Ya. Kira-kira yang belum paham lagi apa? Ayo. Berarti Tanya-tanya. nanti Pak kalau database juga tinggal bikin tabel tinggal pengulangannya berapa kali gitu ya, Pak? Nah, kalau database nanti beda lagi ininya, pakainya while. Oh, kirain sama While kayak itu gini. kita baca dulu. Jadi kita select dulu, select bintang from kayak gitu. Tapi nanti ya itu nggak bisa sekali pertemuan, itu mesti beberapa kali karena pertama kita mesti bikin tabel dulu, bikin database dulu. Iya, Pak. Nah, Jadi bikin juga database. masih harus itu loading dulu. Nah, ini misalnya nih, ini saya juga sudah ada database sedikit ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. HTML ini. Bentar, lagi loading. Nah, ini kan database saya mana ini misalnya. Masih ada nggak ya?
Nah, ini kan banyak nih. Ini ke bawah begini. Nanti kita modelnya kita select ini. Kita select. Ini Nih, bikin nah, kayak gini gimana, Pak? Hah? Bikin kayak gini, kayak Excel ya gitu. ini tabel database. Oh, bikinnya pakai script ya, Pak? Enggak, ini dari data ini kita upload ke sini. Oh, Nanti pokoknya nanti deh, kalau ini kan nanti ada data pengajar, data ini nanti kita buatkan tabel begini. Kalau buat tabel, kita pertama bikin database ini nih, database. Kemudian setelah bikin database, kita bikin tabelnya. Di sini kan bisa nih, create mana nih, create. bikin tabelnya itu upload apa gimana, Pak? Bisa dari sini, bisa upload. Kalau ini yang saya buat ini semuanya upload. Karena datanya gede-gede ini. Nah, misalnya nih kita bikin apa namanya operasi nih, operasi. Nah, kita tabel kan. Nama tabelnya apa? Oh, gini. Misalnya user gitu ya. User. Jumlah kolomnya berapa? Oh, 4. Misalnya kita mau rencana nih. Kolom pertama ID user, kolom keduanya nama user, kolom ketiganya level gitu kan. Berapa itu? ID, nama, ID, nama, password, level. 4 kan? Nah, coba kita create. Sorry, ini kehalang sama YouTube apa? Zoom. Ini kita buat. Ini cara membuat. Ya, langsung jadi. Oh, lebih itu ya, lebih simpel, enak gitu. Ini user ya. Kemudian nama fieldnya ya, nama fieldnya. Misalnya ID user. ID user ini kita apa? Maunya apa? Integer. Integer itu maksudnya. Nah, ini kita mesti belajar bahasa ini ya, bahasa database, sistem database. Mau pakai ada apa ya? Ada integer, ada apa? Varchar kayak gitu-gitu. Nah, ini apa ya? Hierarki dari database, hierarki dari tabel. Misalnya integer. Integer panjangnya berapa? Panjangnya itu jumlah angka yang mau diproduksi itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Misalnya 3 angka gitu kan. 1, 2, 3 gitu. Atau 1, 2, 3 berarti 100 misalnya. Paling gede 100. Kemudian indeksnya itu apa? Sebagai primary key. Nah, ini agak ribet ini. Makanya harus pelan-pelan ini. Ini coba kita coba tes saja. Kita coba memperkenalkan sedikit gitu. Perkenalan aja ini, Pak. Perkenalan ya. Gak sabaran musim ini. Udah panas ya. Nah, ini kan udah primary key nih. Kemudian ukurannya sudah ditentuin. Ini sebagai primary key kita kirim. Sudah selesai. Terus kemudian kita habis ID user apa? Nama user kan? Nama user. Nama user itu jangan integer, pasti varchar ya. Varchar itu karakter, variabel karakter. Oh, banyak bahasanya ya, Pak, harus hafal. Oh, bukan angka gitu ya? Kalau integer itu angka. Nanti ada banyak, ada integer, ada float, double, desimal kayak gitu-gitu. Kita harus juga agak mengerti bahasa matematika ya. Desimal, varchar itu karakter, teks, ini namanya varchar. Ini ada banyak, ada karakter, ada teks gitu. Banyak teks ya, varchar, teks, date gitu kan. Bentuk model-modelnya itu macam-macam. Kemudian kita varchar misalnya nama itu kan cukup 50 aja, 50. Nah, ini bisa 0 apa? Ada nilai boleh apa enggak? Maksudnya 0. 0. 0 itu maksudnya nggak ada nilainya gitu, Pak? 0 itu nggak ada nilai. Jadi boleh 0 gitu. Kalau kita nggak kasih ini, nanti error. Nanti nggak bisa kebaca. Habis nama user tadi apa? Habis nama user password ya. Password. Kemudian di sini campuran nih. password pakai varchar juga.
Bisa pakai nanti angka-angkanya itu 10. bisa diiniin lah. Bisa pakai teks juga boleh nih. Ini teks aja boleh nih karena banyak. Itu Nah, tuh kan apa kadang namanya Pak? Lupa lagi. Ini parcel itu. apa? Parcel itu apa namanya itu Pak? Variabel karakter. Oh. Varchar. Variabel karakter. Kalau nggak tag aja deh. Cukup 100 ya, nggak apa-apa. Kemudian habis tadi apa? Level. Level itu untuk admin, super admin seperti itulah. Varchar. Misalkan 10 aja cukup. Udah selesai kita buat ininya. Kemudian kita simpan. Ngirimnya di mana nih? Nah, di sini simpan. Nah, kita sudah jadi ini user. Tapi belum ada apa-apanya. Nah, kita mau ngisi nih. Tambahkan. Nah, kalau ini beroperasi di dalam apa? Di dalam database gitu. Tapi kalau nanti yang kita buat itu si siapa? Si admin itu bisa langsung ngisinya dengan menggunakan tabel yang kita buat. Nanti ada form yang mana begitu di ini langsung save, simpan. Ini misalnya nomor 1 gitu ya. Nomor 1 namanya Sumini gitu ya. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah gitulah kita. Misalkan seperti 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 misalnya seperti itu. Kemudian levelnya apa? Dia super admin. Nah, ini udah ranah-ranah administrasi. Simpan. Perlu fokus banget ya begini. Nah, ini dia yang error nih, apa nih yang error nih? Passwordnya user. Karena di sini kayaknya tadi primary key ya, jadi nggak perlu diisi. Coba nggak usah, kalau nggak usah diisi gimana? Kita kirim. Masih error. Masih. Insert into ID username. Nggak ada. Apa ada yang ini ya? Jadi lainnya ada yang berubah. 50. Ini 100. Super admin lebih dari 10 ya? Kalau super admin bukan tag ya Pak itu Pak? Super admin. Integer value for column. Levelnya. Admin aja deh. Kita tambah lagi coba. Yang salah. 1. Ini 2, 3. Admin. Ya, tadi karena karakternya kebanyakan. Super admin itu lebih dari 10. Padahal kita cuman ada 10 doang kan. Coba kita buka. Sudah masuk ya. Nah, tadi kan super admin kebanyakan. Karena super admin itu lebih dari 10. Nah, ini cuma 10 doang nih tadi. Kita setting 10 levelnya. Nah, ini apa? Sebuah database. Nah, kalau kita mau masukin ke sini ya, kita mesti terjemahin. Harus ada koneksi gitu. Nah, koneksinya itu pakai ini nih. Koneksinya
Ini koneksi ini. Koneksi ke database. Dengan menggunakan PHP juga. Nih. Oh, bikin file lagi yang isinya itu koneksi gitu. Iya, cuman kayak gini doang. Hmm. Nanti ditumpangkan di sini. Misalnya kita mau select nih, mau select. Kalau ini udah kebanyakan ya nih. Takutnya terlalu pusing ya. Iya. Terlalu pusing nggak? Iya, Pak, nanti Kalau terlalu kebanyakan, Pak. Nanti kalau pusing nanti meledak malah. Jadi kita pahami ini dulu ya. Kita Iya, Pak. baru pengenalan PHP dulu. Pengenalan aja, Pak. Pengenalan PHP dulu ya. Nanti kalau terlalu masuk nanti malah nggak bisa masuk, malah nggak paham. Repot nanti. Iya, Pak, betul. Jadi gini ya. Pertama kita tadi sudah mengenal tag PHP. Yang pertama kita bisa menambahkan PHP dengan cara ngetik echo. Kemudian kita sudah membuat yang tadi mana ini ya, membuat gambar masjid ini 1 2 3 4 5 sampai 6 Iya. dengan cara melooping. Kita buatkan tabel di sini, melooping dengan cara for i. Nah ini loopingan nanti ada macam-macam, pakai while bisa, pakai for ini seperti ini bisa gitu. Dan nanti kita akan belajar juga mengenai CRUD yang artinya apa, create, terus update, delete. Nah ini ranahnya administrasi gitu ya. Nah ini kita masuk ke situ nanti. Jadi kemarin kan saya bilang ada front end sama back end. Nah front end itu yang tampilan website kita. Bagian depan ya, Pak? Yang teman-teman buat itu loh. Itu namanya front end. Yang teman-teman buat, yang kemarin saya coba buat untuk menjadi sebuah tampilan website itu loh. Iya, tampilan depan website itunya kan? Nah, tampilan website. Nah, nanti di belakangnya itu yang mengupdate misalnya gambarnya, yang mengupdate, yang upload apa, kalau ada daftar pengajarnya, yang mengupdate daftar pengajarnya, ini yang ngupdatein untuk data-datanya seperti itu. Sampai di sini mungkin teman-teman dengan PHP ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Perlu fokus banget, Pak. Dan Kalau memang paham ya, menarik, Pak. Ya. Kalau paham menarik. Ya harus dipahami pelan-pelan. Iya. Pak Afwan tadi masuknya telat itu, kalau yang $i++ itu untuk apa, Pak? Maksudnya? Yang ini ya. Yang sebelah sini yang plus itu, Pak. Yang kalau yang itu udah paham kan 1 sampai 6 berarti kan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu SI++ itu maksudnya untuk apa? Mengulang. Untuk menguluping. Oh. Plus 2 kali ini mengulang. Maksudnya jadi, mengulang gitu. I-nya itu diulang. Diulang sebanyak ini. Oh iya. Ya, siap, Pak. Diulang. Jadi ini sebenarnya sebuah wadah ya. Ini kita bisa tulis dengan terserah kita mau tulis I, mau tulis O, mau tulis A, mau tulis B, C, D, nggak ada ngaruhnya. Seperti ini juga masjid juga boleh, misalnya dolar masjid 1 kemudian sama dengan 1. Dolar masjid 1 sama dengan lebih kecil sama dengan 6. Dolar masjid 1 plus kayak gitu bisa. Berarti bebas kalau untuk I-nya itu ya, Pak ya? I-nya ini bebas. Ini kan penamaan variabel atau penamaan wadah gitu ya. Boleh, silakan mau dinamain apa aja boleh. Gitu. Iya, Pak. Ada yang masih belum paham lagi, sampai di sini nih sampai kita membuat loopingan dengan menggunakan variabel dari PHP. Kita sudah menuliskan echo ini, jadi menampilkan tabel yang tadinya kita bikin tabel itu banyak ke bawah, kita cukup 1 aja, sudah bisa membuat tabel. Seperti itu. Jadi scriptnya nggak perlu ngulang-ngulang TR sampai berkali-kali. Kita cukup seperti ini aja sudah bisa menampilkan tabel ini. Gambar masjid ini, dan gambar masjidnya juga sudah berbeda-beda, nggak satu masjid di looping berkali-kali, tapi masjid ini sudah beda-beda. Ini Masjid Nabawi, masjid apa. Nanti nama-nama ini kita bisa masukin
Misalnya nomor 1 Masjid Nabawi, nomor 2 masjid apa. Itu pakai database tadi yang kita buat tadi. Gitu. Berarti kalau buat ganti nama juga sama caranya kayak gini Pak, biar namanya nggak sama itu. Di sini. Maksudnya di sini. Database saja namanya. Oh iya Database. pakai database. Nggak bisa pakai ini. Oh iya betul. Pakai database kalau namanya. Iya betul. Seperti itu. Nanti ngulang-ulang juga kita nggak pakai for i ini, tapi nanti pakai select bintang from ini terus pakai while. Nah while-nya itu sini sampai sini, nanti di sini echo-nya ini nama-nama dari apa? Yang kita row dari tabel yang kita select tadi, kita Iya, select. yang dari database tadi ya Pak. Betul, seperti itu. Jadi pelan-pelan ya, mudah-mudahan nggak ini ya, nggak mabuk ya. Iya sambil jalan sambil dipahami Pak. Ya, seperti itu. Ya teman-teman, ini sudah jam 10 di waktu Indonesia bagian Barat, mungkin di tempat yang lain lebih malam lagi. Kita cukupkan, kita akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, walaupun cuma sedikit ya, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak. Barakallahu fikum.